Jadi selamat siang, kita ketemu lagi di Kilik Indonesia. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton itu merupakan gaya. Gaya itu ada beberapa, tapi nanti yang kita pakai hanya satu saja. Yang pertama adalah gaya berat, gaya yang dialami oleh semua benda karena adanya percepatan gravitasi. Jadi arahnya selalu menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Jadi kalau adik-adik mempunyai suatu benda yang diangkat begitu, lalu kita lepas, maka benda itu akan selalu jatuh ke bawah karena dia mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tarik. Jadi kalau gaya tarik itu adik-adik main tarik tambang, itu merupakan gaya tarik dari adik-adik terhadap teman adik-adik yang ada di depannya. Itu namanya gaya tarik. Lalu juga ada gaya dorong. Adik-adik kalau mindahin kursi nggak kuat, kadang-kadang didorong, maka adik-adik mempunyai gaya dorong. Jadi mendorong, itu gaya dorong. Kemudian adik-adik juga pernah belajar mengenai gaya angkat. Jadi kalau adik-adik mengangkat barang dari tanah ke atas, adik-adik memberikan gaya angkat. Kemudian ada yang kita kenal sebagai gaya balik, gaya yang dipunyai suatu benda untuk kembali ke keadaan semula. Jadi benda itu mula-mula di tanah, lalu kita tarik ke atas, ya. Dia punya gaya berat, dan gaya berat itu juga merupakan gaya balik, gaya yang kembali. Lalu juga kalau adik-adik punya pengen ditarik, maka dia akan ingin kembali dengan benda. Lalu kalau benda itu kita tarik untuk diayun, maka pada waktu adik-adik tarik, pas adik-adik berhenti, dia akan mempunyai gaya balik. Jadi kalau adik lepas, maka benda tadi atau bola yang adik gantung tadi akan kembali ke keadaan semula. Karena itu dikatakan gaya balik. Setelah kita belajar mengenai gaya, kita belajar mengenai energi. Jadi suatu benda yang bergerak punya energi kinetik. Jadi kalau benda itu bergerak, nilainya sama dengan setengah dikalikan massa benda dikalikan kecepatan benda dikuadratkan. Yang dikatakan kuadrat, misalkan 2 kuadrat itu artinya 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Yang kedua itu energi potensial. Jadi energi potensial, energi yang dipunyai benda kalau dia dipindahkan dari tempat simbangnya. Adik-adik angkat suatu benda, tadi bendanya itu kan ada di tanah, lalu ada diangkat setinggi H, maka benda itu akan mempunyai energi potensial. Jadi energi untuk kembali. Karena itu energi potensial ada hubungannya dengan gaya balik. Jadi kalau ada gaya balik, maka benda itu akan mempunyai energi potensial. Jadi kalau adik-adik main ayunan, pada waktu menarik temennya yang diayun, maka pada waktu kita tarik, itu dia akan mempunyai gaya balik dan juga mempunyai energi potensial. Jadi kalau per atau pegas itu kita tarik, maka dia juga pada waktu kita tarik pertama panjang, maka dia mempunyai energi potensial. Kemudian untuk benda yang bergerak, jumlah energi potensial dan energi kinetiknya harus tetap. Karena itu kalau energi potensialnya turun, energi kinetiknya akan naik. Energi kinetiknya turun, maka energi potensialnya naik. Karena itu pada waktu ayunan itu kita tarik ke atas, energi potensialnya paling tinggi atau maksimum. Saat kita tarik begini, bola yang kecil ini dia memiliki kecenderungan untuk bergerak. Mengapa begitu? Karena kalau saya lepaskan dia akan bergerak. Artinya dia punya kecenderungan untuk bergerak, atau dia memiliki potensi untuk bergerak. Kalau dilepaskan dia bergerak, maka dia memiliki energi gerak atau energi kinetik.
Dari sini kita bisa tahu bahwa ya energi kinetik dari mana? Saat dia ditahan seperti ini, saat dia mempunyai potensi untuk bergerak, dia memiliki energi yang tersimpan, yang siap untuk digunakan. Mirip dengan orang ya. Dia nyimpan uang di kantong, ya kan, dia punya potensi untuk belanja. Nah, baru dia belanjakan, keluar uangnya. Artinya apa? Artinya saat dia diam begini juga begitu. Saat dia begini berarti dia punya energi juga. Nah, energi apa? Ya energi yang hubungannya dengan potensi untuk bergerak. Berarti dia memiliki energi yang orang sebut sebagai energi potensial. Kenapa disebut energi potensial? Kalau kita lihat begini dia diam, tetapi kelihatan bahwa susunan sistem kita berbeda. Jadi ketika dia begini, dia akan diam dan tetap diam. Berarti dia memiliki potensi untuk bergerak ke sebelah kiri dan kanan. Tetapi kalau misalkan tali ini kita potong, nah dia akan jatuh. Berarti saat dia digantung seperti ini, dia memiliki potensi untuk turun. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa seperti ini, karena dia punya potensi untuk bergerak, berarti dia memiliki energi, orang sebut sebagai energi potensial. Waktu kita lepas, dia akan bergerak makin lama makin cepat. Pada waktu di titik setimbang atau di titik pada waktu sebelum diayun, itu mempunyai kecepatan yang paling besar. Tapi energi potensialnya nol karena dia kembali ke keadaan semula. Lalu karena dia mempunyai energi kinetik, maka dia bergerak, lalu dia ke atas lagi, berayun ke atas. Ya, pada waktu berayun ke atas, itu energi kinetiknya makin lama makin kecil, berubah menjadi energi potensial. Lalu setelah energi potensialnya maksimum, maka dia akan kembali lagi, karena pas energi potensial maksimum, gaya baliknya maksimum. Jadi gaya balik maksimum, lalu dia kembali ke keadaan semula lagi. Karena itu di sini energi kinetik dirubah menjadi energi potensial, atau energi potensial dirubah menjadi energi kinetik. Itu untuk suatu benda yang bergerak.